Buat teman-teman yang belum subscribe, Nicole kasih tahu caranya ya. Yang posisi handphonenya begini, ditekin jadi begini. Tekan tombol subscribe sampai menjadi abu-abu. Tekan juga tombol lonceng. Pilih tombol semua agar kalian mendapatkan notifikasi dan tidak ketinggalan video terbaru dan giveaway dari Nicole. Dan tekan gambar jempol sampai menjadi biru. Lalu bagikan video ini ke teman-teman kalian ya. Mohon maaf teman-teman, tadi sih ada pixelnya, tadi itu ada kayak energi jahat gitu, jadi ada yang menjatuhkan sesuatu, jadi kita break dulu selama 30 menit. Ya, kurang lebih 30 menit ya. Sekarang kita lanjutkan. Jadi sekarang udah hampir jam 1 lewat nih ya. Iya, Jadi sampai gue yang tadi itu. di samping sini tadi ya, Iya, jadi di samping itu tadi jatuh soalnya. Mister Terus merasakan kita bahas kuyang. pas kita bahas kuyang tadi ya. Iya, Merasakan tiba-tiba di sini rasanya panas. ya sedang kau sih juga merasakan. Itu rasanya sih panas. Panas sih. Oke. Jadi kita bahasnya jangan terlalu panjang soal kuyang ya. Oke, Oke, jadi intinya sosok kuyang itu seperti yang kau pernah lihat ya. Jadi dia sosok perempuan, bisa laki nih ya. iya, Wajahnya hancur, hancur kayak rambutnya kepala panjang, hancur atau selalu. tapi nggak ada badannya, cuma organ tubuh aja. Organ dalam saja maksudnya ya. Iya, bukan badannya kayak segini. Ya, kita nggak usah bahas lebih panjang lagi soal kuyang. Oke, jadi kuyang itu sukanya itu apa? Kayak nguni rumah orang atau nyuri apa atau Kuyang sih bukan mencuri ya. apa? Jadi dia itu kalau dibilang kuyang itu macam-macam. Bisa dibuat pesugihan, Iya, juga bisa ya. Kuyang itu bisa juga disuruh tugasin untuk ngejahatin orang, juga bisa. bikin orang jahat. Bukan bikin orang jahat. Untuk ngejahatin seseorang, misalkan kamu nggak suka sama si A, akhirnya kamu ngejahatin dia dengan kamu kirim kuyang kayak gitu. Oh, Tapi itu nggak boleh ya. itu kan dosa. Oke, kita jangan bahas itu lagi. Oke. Kita bahas yang lain. Oke, Oke, apa berikutnya? pocong. Pocong. Sosok pocong itu gimana menurut kamu? Tuh kayak mukanya tuh gelap kayak gak kelihatan gitu, dan itu kayak ada kayak ditutupi kain putih di atasnya, ada kayak diikat gitu. Kayak diikat gitu. Aku pernah lihat sih itu kayak lompat gitu Ya, di rumah hantu tamu juga sih. ya, gini ya. Sosok pocong itu adalah yang sebenarnya adalah jin. Jadi Bukan orang yang dipocong ya. bukan yang orang meninggal terus arwahnya jadi pocong, bukan. Itu adalah jin. Sosok jin. Ya. Sosok jin pocong ini mereka suka Mister masih merasakan enak sini. Oh, sih coba. Mereka suka menghuni rumah kosong ya, yang udah lama. Selain rumah kosong, bisa juga di pohon bambu. Oh, Tapi kalau di kuburan, Mister justru belum pernah lihat. ya aku sih juga belum pernah lihat sih kalau misalnya di kuburan. Di kuburan malam hari yang katanya ada sosok pocong, Mister justru belum pernah lihat. Biasanya di rumah kosong, di pohon bambu ya. Tahu kan pohon bambu? Iya. Bambu yang gede-gede itu yang Iya. besar-besar. Itu Jadi kayak hutan bambu, kalau misalnya hutan yang ada bambunya itu banyak ya. ya semacam kayak gitu. Biasanya malam hari. Selain di pohon bambu itu selain ada pocong, ada kuntilanak juga suka di situ. Ya yang tadi kita bahas itu yang ketiga itu. Ya contoh ya, Mister kasih contoh aja. Oke. Apa itu? Nah ini Mister tunjukin. Itu apa itu kayak bambu gitu? Ini namanya pring petuk. Pring petuk. Itu buat apa itu biasanya? Ya, jadi pring petuk ini dari bambu. Pring petuk ini kenapa? Aku sih bisa merasakan sih kayak hangat gitu di sini. Ada energinya ya Mister ini. Ya, ada hodamnya ya. Jadi pring petuk ini bambu yang ruas ketemu ruas. Biasanya bambu itu ruasnya semua ke atas ya. Tapi ini dia ruas ketemu ruas. Nah, pring petuk ini untuk mencarinya susah setengah mati. Susah banget.
Ya kadang-kadang itu kayak ada di mana kayak di gunung. Bukan ya. Jadi di pohon-pohon ya gunung yang ada pohon bambunya ya. Pring petuk ini dari sekian pohon bambu, mungkin dari sekian ribu hanya satu, tapi pun susah nemukannya. Nah, biasanya pring petuk yang dijual di pasaran itu kebanyakan palsu. Palsu, jadi bukan asli segini. Iya, ini kan ruas ya. Ini ruas, ini ruas. Kalau yang palsu itu kayak gimana? Yang palsu itu sebenarnya pring petuk itu semua tanaman bambu. Ini ruasnya semua bukan berhadapan gini, tapi semua satu arah. Misalkan ke sini ya ke sini semua gitu. Gini. Ini semua, iya. Gini atau Iya. gini. Biasanya Tapi kalau nggak ada yang palsu, energinya ya? nggak ada energinya. Kalau yang palsu itu biasanya dipotong ruas yang apa ya, yang nggak ketemu, disambung sampai lem. Wah, jadi Cara ditempel. bedakannya, nah, saat diginikan, kalau itu palsu, dia akan bunyi nyaring sekali. Nah, ini Mister punya yang asli. Ini Mister tunjukin. Nggak tahu ini kelihatan apa enggak ya. Jadi ini sama sekali nggak ada sambungan, nggak ada lem, dan ini real. Ini betulan itu. Ya, Ini fungsinya buat apa, Mister? pring petuk ini ada hodam. Hodam itu penunggunya. Nunggunya. Ya, Jadi ini Fungsinya- berfungsi buat apa? fungsinya banyak. Tapi ini Mister memiliki ini bukan berarti Mister menggunakan ini untuk penglaris atau pengusaha apa. Emang bukan. Bukan ya. Contoh ini Mister kebetulan ceritanya waktu Mister ketemu ini pas nggak sengaja Mister ke sebuah tempat gunung, tapi kita nggak bisa sebutin tempatnya ya. Itu di situ Mister ketemu pring ini, dan ini memang sangat susah untuk ngambilnya karena ini biasanya di pohon bambu paling atas, di ruas atas ya. Ini Jadi memang, di paling atas segini. ya, tapi kalau di sini Mister cuma simpen aja karena Mister tahu ini energinya sangat kuat. Lalu ini berfungsinya buat apa? Tanya Jadi kalau sekali kita lagi. bisa merasakan saat ini digenggam dengan tangan, di sini seperti ada air ya. Mereka bilang gitu ya. Iya. Kayak air mengalir di tangan kita ini, ada yang jalan gitu. Hangat, telapak ini akan terasa hangat. Tadi kamu tanya apa? Fungsinya? Ya fungsinya itu buat apa? Biasanya kalau orang untuk kerjaan, untuk penglaris dagangan, untuk usaha supaya lancar, Oh, macam-macam. Tapi kalau Mister, ini Mister simpan di batu marmer ini, dalam kotak. dalam Kayak batu kotak. marmer, ya, Kotak batu marmer. ya, gitu. Jadi sebenarnya kenapa pring petuk ini memang luar biasa, ya. Tadi yang kita ceritakan, memang pohon bambu itu sangat senang. Selain pohon bambu, pohon beringin itu sangat senang jin-jin menghuni di situ. Mereka sangat senang sekali. Itu, ya. Tapi teman-teman jangan mencoba, karena apapun energi yang ada di sini, kita tidak boleh bersekutu dengan mereka. Oke. Intinya itu, kita tidak boleh menyuruh mereka untuk membuat kita jadi kaya, membuat kita jadi sukses. Tidak boleh. Orang bisa kaya, orang bisa sukses karena berusaha dengan bekerja keras. Itu intinya. Oke. Oke, jadi teman-teman harus berusaha ya, bukan pakai kayak alat atau apa gitu. Oke, berikutnya apa yang mau kita bahas? Tadi udah pocong, udah goyang, udah apa? Oh ya, tadi aku itu ada yang lupa, Mister. Kolong wewe. Kolong wewe. Oke. Itu rambutnya itu panjang sampai ke lantai atau wewe gombel. Ya. Itu rambutnya Ada itu yang- sampai ke lantai gitu. Ada yang bilang kolong wewe, wewe gombel. Ini sosoknya tuh apa ya? Depan ini panjang gitu. Rambutnya juga. Iya, bukan rambut juga ya, dan panjang ke bawah gitu ya. Jadi baunya itu nggak enak banget. Dan ini sukanya apa? Tahu? Sukanya sama Mengambil siapa? anak. Ya, anak kecil yang usianya di bawah 8 tahun. Ya, Aku kan di atas 8 tahun, bukan di bawah 8 tahun. kalau di kota-kota besar, ya, itu jarang dijumpain. Tapi kalau di desa, mungkin yang sekelilingnya banyak hutan atau pohon-pohon besar, itu banyak. Makanya kalau di desa, biasanya kalau anak-anak
tidur antara setengah 6, jam 5 sore ya maksudnya ya. 5.15 atau 5.20 tuh harus dibangunin. Ayo bangun gitu ya. Aku sih tadi tuh bangun jam 4 tadi itu Oke. kayak 4 sore. Ya, intinya karena jam-jam segitu sampai jam 6, sampai jam setengah 7 intinya. Itu mereka itu keluar dan mereka itu mencari mangsa. Oh, Gitu. Yang diambil bukan badan utuh gini yang diambil, tapi apa? Jiwanya atau rohnya yang dibawa. Biasanya kalau rohnya dibawa, si anak tersebut bernafas, tapi dibangunin tidak akan bangun. Nggak akan dia bangun kayak dia. koma gitu ya? Kenapa? Koma. Kayak koma. Jadi itu harus segera diketemukan arwahnya. Kalau enggak, dalam waktu 12 jam anak itu akan pergi selamanya. Jadi cuma Perginya tubuh ya, kemana? Mister? Ya, meninggal. Perginya Jadi- kemana? Perginya ya dibawa sama kolong wewe arwahnya. Ya kemana? Jadi ya kemana yang dia mau. Biasanya ke pohon, ke tempat-tempat kayak goa gitu-gitu dia suka. Jadi intinya itu gini, cara memanggilnya ya. Biasanya beberapa orang mungkin didoain sama di telinga sebelah kiri dibisikin namanya, dipanggil namanya anak itu maksudnya ya. Dipanggil suruh kembali ke rumah. Dan biasanya warga desa itu keliling kampung, mereka bawa bunyi-bunyian itu biasa dari panci gitu loh, dikentang-kentang ya. Karena kolong wewe nggak suka dengan suara itu kelemahan dia. Dia nggak suka suara itu. Nah, kalau sudah suara itu banyak yang membunyikan, otomatis itu akan dikembalikan sama kolong wewe, roh anak itu. Jadi kalau kamu bisa lihat ya, mungkin kamu udah pernah jumpain ya, Mister pernah jumpain roh anak itu dipeluk sama dia di pohon. Ya kalau misalnya Di itu di atas itu. kita, apakah Dipeluk. ada di desa Penari? Desa Penari sebenarnya Mister belum pernah menjumpai kayak gitu. Oh ya, desa Penari itu kan yang kayak KKN waktu itu kan Ya. yang dimensi lain. Kalau Betul. misalnya masuk ke dimensi, Ya, nggak bisa kembali. ya, Mister belum pernah menjumpai kalau ada kolong wewe di situ ya. Jadi intinya kolong wewe ini baunya nggak enak juga, dan dia sangat suka dengan anak kecil. Dia suka anak kecil yang di bawah usia 8 tahun. Jadi dia suka mengambil. Nah biasanya anak itu harus segera bangun supaya roh itu bisa kembali. Caranya yaitu dibisikin telinga kiri, dipanggil namanya, suruh kembali. Kayak jadi teman-teman, kalau Dikasih tahu misalnya jalannya. kalian tidur siang jangan sampai kayak jam 5 atau kayak gimana, Ya, atau setengah 6 ya. tapi kalau di kota-kota besar, Mister belum pernah jumpain. Itu biasanya di daerah pedesaan yang banyak pohon, banyak hutan-hutan itu biasanya. Wujudnya serem banget, Menyeramkan. sangat serem. Dan biasanya kalau anak yang udah diambil Diambil. istilahnya ya, diambil rohnya itu, anak itu akan nangis. Nangis. Bukan karena- badannya, tapi rohnya, karena serem sekali. Itu Oh, tapi waktu itu nggak nangis. nangis, pasti anaknya dibawa dia pasti nangis. Oh, Cara mengembalikan yaitu harus dengan bunyi-bunyian kayak jadi panci mengelilingi dikentongin. kampung. Iya, biasanya mencari pohon-pohon tinggi, pasti ada di situ. Nah dibunyiin, otomatis dia nggak suka dengan bunyi-bunyian itu, dia nggak suka gitu loh. Oke, berikutnya apa yang mau kita bahas tadi soal kolam ini? Ada lagi Oke, yang terakhir Mister, apa? kita bahas jenglot. Oke, Aku sih belum pernah lihat itu, jadi aku nggak tahu modelnya sih. jenglot. Jenglot itu. Kebetulan Yang aku Mister- tahu itu Mister nggak kecil punya. gitu sih. Jenglot itu seperti kayak mumi yang dikeringkan ya. Jadi dia kecil segini ya, rambutnya putih panjang sampai kakinya, terus tangannya sini. iya, mukanya kurus kering banget pokoknya. Terlalu Coklat. kering kayak. Ya ada taringnya, dia punya taring ya, dia ada gigi taring ya, atas bawah ada taringnya, Lurus. kuku-kukunya dia panjang-panjang Panjang sampai seberapa? Segini atau ya, panjang ya. terlalu panjang? Itu sejenis jin. Biasanya jenglot itu dipelihara. Jadi yang pelihara harus memberi makan, makanya dengan tetesan darah. Itu Oh, makanan seperti jenglot. tuyul lah. Beda ya. Kalau tuyul itu apa? Makanannya apa? Ya tadi yang seperti Mister jelasin di awal tadi. Oh, Ya, kalau jenglot itu dia yang pelihara harus kasih makannya berupa darah. Itu menimbulkan bau amis ya.
Ya, dan jenglot itu tidak dalam kotak kayu tutup. Tapi jenglot itu tidak semudah yang dicari di pasaran. Kalau yang dijual bebas itu kebanyakan palsu. Ya, bukan benar-benar jenglot. Nah, Maksudnya palsunya itu apanya yang palsu? ya jenglotnya bukan benar-benar real, buatan. Jadi yang benar-benar real itu adalah warisan turun temurun. Biasanya jenglot itu buat kekuasaan, ya. Orang yang melihara itu pengen dipandang untuk dia, wah dia tuh berkuasa gitu. Biasanya itu turun temurun jenglot itu. Jadi Oh, kalau jenglot dijual itu- bebas ada yang jenglot dijual 1 juta, 2 juta itu bisa terasa. Kebanyakan mungkin tidak real, karena kalau yang real Kalau itu yang asli itu berapa? wah bisa mahal. 20 mungkin, juta? bukan, bisa mungkin ratusan. Miliaran? Bisa juga, karena kita nggak tahu. Nah, sekali Mister. Harganya itu mahal sekali memang kalau yang real. Kalau yang palsu ya cuma hiasan aja. Oh, mahal saja bisa saja kayak miliaran, triliunan, triliunan. Tapi itu semua apapun kita memelihara jin, memelihara benda-benda gitu-gitu itu ya Oke, jadi nggak boleh Mister, tidak dosa ya. boleh, dosa. Sama aja kita bersekutu dengan mereka, kita kasih mereka makan, itu tidak boleh. Jadi jenglot itu sukanya itu apa? Kayak menghuni atau apa gitu? Jenglot itu kalau malam ya, kalau malam itu sekitar kurang lebih jam 10 ke atas ya. Jam Itu 10 hidup. apa? Pagi Ya, atau malam? Malam. Waduh, Dia hidup. kotong-kotong. Ya, dia hidup dan dia akan mengikuti apa yang diperintahkan tuannya. Tuannya itu yang memelihara dia, yang ngasih dia makan. Nah, dia akan ikutin, disuruh apa dia akan ikut jenglot itu. Termasuk dia juga bisa menyakiti manusia. Komputer kayak bikin. Padahal sekecil itu loh. Ya, bisa membuat orang sakit. Biasanya jenglot itu kebanyakan digunakan oleh siapa? Dukun santet. Tukang sate itu kan lah yang tambah yang apa tuh yang bola api, yang ini bola api dan lalu. Ya, itu dia nanti. Kalau kita membahas soal jenglot itu serem banget. Karena Mister pernah menjumpai. Jadi sekitar kurang lebih 10-15 tahun yang lalu. Ini tambah 15. Ya, jadi matanya merah. Merah, maksudnya merah tua Dia gitu nggak atau terlalu tinggi sebenarnya. segini atau Bukan, sama kita mungkin lebih beda dikit lah ya. Beda sekitar 20-30 cm. Tapi dia kukunya panjang-panjang. itu kayak pendek gitu ya? Bukan, itu wujudnya. Tapi kalau dia sudah hidup, dia nggak sekecil itu. Sebesar segini atau? Ya, besar pokoknya ya. Ya. Oke. Sepertinya, Ternyata menyeramkan ya. sepertinya kita udah bahas semua. Tapi intinya apapun, kita nggak perlu takut sama mereka. Karena kita manusia, kita lebih mulia dari mereka. Oke. Ya, jadi kita nggak perlu takut. Kalau teman-teman takut, mereka makin suka sama kita, makin suka Tapi ngerjain kalau kita. kalian berani ya pasti mereka nggak akan takut. Ya, rahasia kuncinya biar kita nggak takut adalah berdoa. Itu sudah kunci rahasianya. Oke C. Oke, Neko mau pamit dulu ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video Neko selanjutnya. Bye bye, I love you. Sampai ketemu lagi di video Neko selanjutnya. Selamat malam.